Grup C emang nggak bisa dipungkiri sebagai grup yang penuh kejutan, dan wajar jika grup ini disebut sebagai grup neraka. Sebab selain Jepang, tim-tim yang ada di grup ini seolah berjibaku satu sama lain untuk saling mengalahkan. Yang mana itu tergambar jelas dari perolehan poin yang ada, dan untuk posisi 2 pun masih sangat terbuka bagi siapapun. Nah tentu kemarin fans timnas Indonesia beneran happy ketika tim Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0. Tentu saja kemenangan ini selain mampu mendongkrak posisi Indonesia ke peringkat 3, juga seolah menjadi pelepas beban atas beragam hasil minor di 3 laga terakhir. Sesuatu yang justru berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Bahrain, sebab mereka seolah beneran asli kena karma usai ditahan imbang 2-2 oleh Australia. Terlebih, usai laga mereka pun seperti biasa merengek ke AFC dengan dalih minta keadilan, terutama soal pemilihan wasit yang ketika itu dirasa punya sentimen kepada mereka. Sesuatu yang kemudian membuat Bahrain semakin dibenci oleh negara-negara lain. Dan diketahui AFC pun udah gak mau lagi menggubris karena sekarang AFC dianggap sedang memperbaiki citra mereka. Intinya Bahrain tanpa AFC dan wasit tim Teng ya udah nothing gitu loh. Bahrain diketahui mencak-mencak ketika ditahan imbang 2-2 oleh Australia. Yap, sempat comeback 2-1, namun tepat di menit 90+6, mereka kebobolan hingga akhirnya gagal menang. Jelas melihat hal itu, banyak yang bilang kalau apa yang dialami oleh Bahrain adalah karma atas segala dugaan kecurangan yang mereka lakukan atas Indonesia. Terlebih, menit golnya itu loh, yang 90+6. Seolah udah diatur semesta kalau itu akan terjadi. Nah, Bahrain sendiri tetap gak terima dan merasa dicurangi. Apaan sih? Kocak banget ini tim. Yap, di laga ini pihak Bahrain mengklaim kalau wasit yang memimpin sangatlah sentimen kepada mereka. Dan lucunya nama Indonesia diseret-seret. Kocak banget. Yap, sebagaimana diketahui kalau wasit yang memimpin laga tersebut adalah Ko Yung Jin asal Korea Selatan. Gak cuman itu, mulai dari asisten wasit sampai cadangan wasit semuanya juga dari Korea. Nah, atas dasar apa mereka membawa-bawa Indonesia? Tentu saja ini ada kaitannya sama Shin Tae-yong, di mana kejadian 90+6 sama dengan 99 pada akhirnya membuat situasi Indonesia jadi rusak secara mental. Hingga akhirnya mereka kalah atas China dan remuk redam di tangan Jepang. Kemudian imbas dari semua itu, Ko Shin dihajar kanan kiri oleh sebagian besar netizen dan beberapa pengamat, hingga terselulah tagar STY out. Ya, pihak Bahrain mengklaim kalau sebagian warga Korea nggak suka kalau ada warganya yang mendapatkan perlakuan buruk di negara lain. Maka dari itu, keputusan AFC menunjuk wasit asal Korea dinilai merugikan pihak Bahrain. Lah, asli kocak bener. Mereka yang gagal menang kok Indonesia yang dibawa-bawa? Mana tuduhan yang nggak masuk akal pula. Hadeh, capek deh. Mengaku sangat kecewa dengan hasil yang ada. Terlebih menurut laporan media Bahrain, Al-Yam Sport, posisi Talajic sebagai pelatih kini sedang diambang pemecatan. Nah, mengetahui hal itu, Talajic pun berjanji kalau timnya akan habis-habisan di pertandingan sisa demi mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa. Kami akan berjuang untuk negara. Kami akan berjuang untuk semua warga Bahrain. Dan kami akan berjuang untuk diri kami sendiri. Dengan dukungan semua orang, kami akan mencapai target kami dan lolos ke Piala Dunia. Ucap Talajic seperti dilansir dari GDN Online. Sementara itu, dikutip dari media-media setempat, kalau segala protes yang dilayangkan BFA sepertinya udah nggak akan digubris oleh AFC. Sebab AFC sendiri diketahui sedang memperbaiki citranya yang sempat runtuh gara-gara dianggap gak fair. Dan kalau udah gini, ya udah, mau tak mau sekarang nasib Bahrain harus ditentukan mereka sendiri. Di satu sisi, pujian luar biasa akhirnya disematkan ke Indonesia yang mampu bangkit meskipun sempat berulang kali jatuh. Dan peluang Indonesia untuk paling enggak ngamanin posisi 4 jauh lebih terbuka karena mereka akan menjamu Bahrain serta China di kandang. Maka dari itu, masuk akal jika Bahrain protes keras. Karena mereka kayaknya juga merasa situasi ini berbahaya bagi mereka. Sebab Indonesia yang dianggap sebagai ancaman nyata terbukti sulit banget dihancurkan dan tetap mampu bangkit.
Yap, untuk saat ini, bolehlah kita semua menghela nafas dahulu dan ya mungkin menikmati gelaran AFF Desember nanti. Dan menurut info terbaru, kalau pemain seperti Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner akan ikut dipanggil ke ajang ini. Namun dengan catatan jika diizinkan klub mereka, mengingat AFF kan bukan ajang resmi FIFA. Nah, jika boleh saran nih, mending biarin aja mereka survive di klub. Ivar yang masih harus membuktikan dirinya layak masuk tim senior FC Utrecht. Begitupun Justin yang sedang berjuang jadi pemain Indonesia pertama yang main di IPL. Dan Rafael, gimana pun statusnya masih pemain baru di Brisbane Roar. Maka dari itu, penting baginya untuk terus berusaha meyakinkan pelatih agar dapat jaminan pemain inti. Sebab sejauh ini, Rafa masih sering turun dari bench dan pelan-pelan emang performanya menunjukkan grafik yang oke, terutama setelah sukses mencetak gol perdana untuk klub tersebut. Ya, Piala AFF memang penting gak penting, tapi bagi kami, keputusan untuk menurunkan pemain U22 atau mereka yang berkarir di liga lokal adalah pilihan terbaik. Karena kembali lagi walaupun targetnya mungkin final atau juara, yang paling utama adalah bisa memberikan pengalaman internasional bagi para pemain muda di level yang senior. Kalau bagus, ya bukan gak mungkin Coach Shin akan mempertimbangkannya masuk ke tim senior. Dan khususnya untuk Hoki Caraka, ajang ini memang sangat tepat baginya untuk membuktikan diri. Memang buat level round 3, Hoki masih belum mencapai peaknya. Tapi dengan tampil di AFF, itu bisa jadi kesempatan yang bagus baginya. Kalau moncer, siapa tahu ya kan? Ia punya peluang tampil semisal oleh Romeni atau penyerang lainnya underperform. Lagi pula jujur ya, kami sangat suka dengan potensi dari Hoki Caraka. Dan di liga pun, pelan-pelan ini anak udah menunjukkan progres nyata, terutama soal kualitas finishing. Yap, kembali ke soal Bahrain, AFC dan Indonesia. Terlepas dari apapun, pokoknya sekarang nasib semua tim ada di tangan masing-masing. Dan untuk Indonesia, kemenangan wajib diraih atas Bahrain serta China di GBK kalau mau menjaga peluang di 4 besar. Syukur-syukur bisa curi minimal 1 poin di kandang Australia. Ya, itu akan jauh lebih bagus. Yang penting sekarang ini moga-moga aja para pemain bisa menunjukkan performa yang bagus di klubnya. Sehingga nanti pas balik ke timnas, mereka dalam kondisi top perform. Dan mudah-mudahan setelah oleh Romeni, akan ada pemain baru yang nyusul mumpung waktunya masih sangat lama, oke? Lalu untuk Bahrain, makan tuh karma, makan tuh wasit, makan tuh injury time. Nangis-nangis kan lo sekarang? Mau alasan apa lagi? Sini main ke GBK kalau berani, gak usah alasan ini itu. Toh ini cuma main bola.